Wealth today goes far beyond simple accrual. We understand better wealth cannot be simply and broadly defined. Discover a wealth of opportunities with Citibank International Personal Bank today. Assalamualaikum, selamat sore Tribuners. Anda menyaksikan live breaking news jelang penentuan 1 Ramadan bersama saya, Ratu Sejati. Sidang isbat digelar oleh Kementerian Agama pada hari ini, Rabu 22 Maret 2023 untuk menentukan 1 Ramadan. Sidang dilaksanakan secara luring di Auditorium HM Rasidjidi, kantor Kementerian Agama. Perhitungan penetapan tanggal Masehi yang berlandaskan hasil pengamatan astronomi menjadi salah satu dasar keyakinan dalam mewujudkan hilal agar dibuktikan secara hisab dan ruqyat. Dalam sidang tersebut akan mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan hisab dan hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan atau ruqyatul. Jika secara hisab saudara Ramadan jatuh pada Ijtimak jelang Ramadan jatuh pada Rabu 22 Maret 2023 atau bertepatan dengan 29 Syakban 1443 Hijriah sekira pukul 00.23 waktu Indonesia Barat. Pada hari ini Rabu 22 Maret 2023 kami bersama tim dari Kemenak akan mengadakan pelaksanaan ruqyat hilal untuk penentuan 1 Ramadan. Assalamualaikum, selamat sore Tribuners. Anda menyaksikan live breaking news jelang penentuan 1 Ramadan bersama saya, Ratu Sejati. Sidang isbat digelar oleh Kementerian Agama pada hari ini, Rabu 22 Maret 2023 untuk menentukan 1 Ramadan. Sidang dilaksanakan secara luring di Auditorium HM Rasidjidi, kantor Kementerian Agama.
Perhitungan penetapan tanggal Masehi yang berlandaskan hasil pengamatan astronomi menjadi salah satu dasar keyakinan dalam mewujudkan hilal agar dibuktikan secara hisab dan rukyat. Dalam sidang tersebut akan mempertimbangkan informasi lapangan melalui mekanisme pemantauan atau rukyatul. Jika secara hisab jatuh pada ijtimak jelang Ramadan jatuh pada Rabu 22 Maret 2023 atau bertepatan dengan 29 Syakban 1443 Hijriah Indonesia Barat. Pada hari ini Rabu 22 Maret 2023 kami bersama tim dari Kemenak akan mengadakan pelaksanaan rukyat hilal untuk penentuan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Untuk lokasinya sendiri kami mengadakan di Hotel Waigo di Kota Sorong. Nah, untuk posisi hilal sendiri? Untuk posisi hilal nanti itu terletak pada ketinggian 7 derajat 21 menit. 21 menit ya. Nah, untuk posisi hilal sendiri apakah akan ada halangan atau apa begitu untuk? Insya Allah kita doakan semoga cuacanya agak cerah ya hari ini. Oke. Kegiatan pada hari ini untuk menentukan Ru'yatul Hilal ini dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Agama Kota Sorong. Itu dengan Kementerian Agama Kota Sorong kerjasama dengan BMKG, kemudian Pengadilan Agama bersama-sama dalam rangka menentukan hilal, sehingga dengan adanya sudah kita pastikan kedudukan hilal seperti apa, maka bisa dapat kita pastikan 1 Ramadan. Untuk mulai di Kota Sorong sendiri jam berapa? Insya Allah nanti paling tidak sebelum maghrib itu kita sudah pantau. Paling tidak jam 5 ya? Ya. Oke, siap. Pada hari ini Rabu 22 Maret 2023 kami bersama tim dari Kemenak akan mengadakan pelaksanaan rukyat hilal untuk penentuan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Untuk lokasinya sendiri kami mengadakan di Hotel Waigo di Kota Sorong. Nah, untuk posisi hilal sendiri? Untuk posisi hilal nanti itu terletak pada ketinggian 7 derajat 21 menit. 21 menit ya. Nah, untuk posisi hilal sendiri apakah akan ada halangan atau apa begitu untuk? Insya Allah kita doakan semoga cuacanya agak cerah ya hari ini. Oke. Kegiatan pada hari ini untuk menentukan Ru'yatul Hilal ini dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Agama Kota Sorong. Itu dengan Kementerian Agama Kota Sorong kerjasama dengan BMKG, kemudian Pengadilan Agama bersama-sama dalam rangka menentukan hilal, sehingga dengan adanya sudah kita pastikan kedudukan hilal seperti apa, maka bisa dapat kita pastikan 1 Ramadan. Untuk mulai di Kota Sorong sendiri jam berapa? Insya Allah nanti paling tidak sebelum maghrib itu kita sudah pantau. Paling tidak jam 5 ya? Ya. Oke, siap. Baik saudara, untuk menanti sidang isbat dari Kemenak, saat ini saya sudah terhubung dengan Dr. Muhammad Himatur Riza MH, selaku akademisi UIN Raden Mas Said Solo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang juga, Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat. Baik, Bapak, ini kan kita semua seluruh Indonesia sedang menanti hilal begitu ya, untuk penentuan 1 Ramadan atau hari pertama bulan Ramadan. Nah, ini terkait dengan penentuan hilal.
Ini kan dari yang saya tahu, ini ada dua metode untuk menentukan hilal. Ada ruqyah dan juga hisab. Betul Bapak, mungkin bisa disampaikan juga pengertian dan juga perbedaan dari ruqyah dan juga hisab ini? Terima kasih Mbak Ratu dan para pendengar setiap Tribunnews yang berbahagia. Sebelum saya menjelaskan mengenai bagaimana metode ruqyah dan bagaimana metode hisab, alangkah baiknya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana dalil-dalil Hijriah atau awal bulan Komariah, seperti itu ya. Bahwa kita ketahui bahwa dalil penentuan awal bulan Hijriah ini didasarkan pada Al-Quran ya. Ini di surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah faman syahida minkum syahra, asyahronya ini. Bahwa di sini syahro di sini diartikan sebagai bulan Ramadan. Nah, kemudian dalam ayat-ayat yang lain seperti di surat At-Taubah ayat 36, ya, surat At-Taubah ayat 36 itu dijelaskan di situ bahwa inna indata syuhuri indallahi isna asyara syahran. Bahwa sesungguhnya bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, apa saja 12 bulan itu? Kita ketahui bahwa terdapat 12 bulan Hijriah. Yang pertama Muharram, kemudian Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, itu 12 bulan yang terdapat pada kalender Hijriah. Lalu bagaimana ya, pengertian antara hisab dan ruqyah? Jadi memang di Indonesia ini terdapat dua ormas besar yang ada di Indonesia ini, yaitu Ormas Muhammadiyah dan Ormas Nahdlatul Ulama. Itu yang dua ormas besar yang sering disorot saat penentuan awal bulan Hijriah, khususnya pada bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Nah, pengertian hisab sendiri ini adalah perhitungan bagaimana cara menentukan awal bulan Komariah atau awal bulan Hijriah. Metode yang digunakan Muhammadiyah dalam hisab kali ini adalah hisab wujudul hilal. Artinya bagaimana ketika secara hisab awal ketinggian hilal itu sudah di atas ufuk atau sudah di atas ufuk, meskipun hanya 0 derajat sekian menit sekian detik, malam harinya itu sudah bisa masuk awal bulan baru atau awal bulan Ramadan, Syawal atau Dzulhijjah, seperti itu. Nah, sedangkan metode ruqyat ini dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Artinya bagaimana ketika tanggal 29 Sya'ban atau ketika penentuan awal bulan Ramadan, itu artinya kan kita ruqyat pada tanggal 29 Sya'ban. Nah, ketika tanggal 29 Sya'ban itu hilal sudah di atas ufuk, kemudian ketika ruqyat itu sudah berhasil dilihat atau ada kesaksian dalam ru'yatul hilal atau dalam melihat hilal, maka malam harinya itu Nahdlatul Ulama memasuki bulan baru. Sebaliknya, apabila pada tanggal 29 Sya'ban hilal itu meskipun sudah di atas ufuk tapi hilal tidak bisa dilihat atau tidak terlihat, maka bulan Sya'ban ini digenapkan menjadi 30 hari. Artinya awal Ramadannya itu akan mundur 1 hari. Seperti itu Mbak Ratu, terkait tentang hisab dan ruqyat yang ada di Indonesia ini. Kemudian disampaikan bahwa dia ini sudah menentukan 1 Ramadan sejak
sejak jauh hari, berarti ini menggunakan metode hisab begitu ya Bapak. Mungkin bisa disampaikan seperti apa proses penghitungannya, Pak Riza? Mengenai proses perhitungan yang digunakan Muhammadiyah di sini itu menggunakan hisab kontemporer ya. Sebenarnya kalau kita melihat hasil hisab mulai bulan Sya'ban kemarin, Muhammadiyah itu sebenarnya sudah lebih dahulu menentukan tanggal 1 Sya'ban dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama. Artinya pada saat hari ini ya, malam ini sebenarnya Muhammadiyah memasuki tanggal 30 Sya'ban ya, berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang mana pada malam hari ini baru masuk tanggal 29 Sya'ban. Sehingga berdasarkan hisab Muhammadiyah, ketinggian hilal pada sore hari nanti, sore hari tadi itu masih di bawah ufuk. Nah, konsekuensi dari ketika ketinggian hilal itu masih di bawah posisi hilal ya, posisi hilal ini masih di bawah ufuk, maka Muhammadiyah itu menggenapkan bulan Sya'ban ini menjadi 30 hari. Seperti itu, sehingga Ramadan nanti antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah insya Allah itu akan seragam, sama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah pada hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Ya. Baik, kemudian Pak Riza, ini terkait hitungan menentukan satu Ramadan begitu ya. Ini apakah sebaiknya kalau dari Pak Riza sendiri, dari Pak Riza pribadi, apakah sebaiknya menggunakan dua metode ini yang saling melengkapi, atau sebenarnya bisa memilih salah satu metode saja, Pak Riza? Ini antara hisab dan ruqyah ini memiliki dasar yang sama-sama kuat dan teori astronomis yang juga bisa dijadikan sebagai landasan dalam penentuan awal bulan Komariah. Metode wujudul hilal atau metode hisab di dalam Al-Quran ini juga sudah dijadikan landasan oleh Ormas Muhammadiyah seperti yang termaktub di dalam surat Yunus ayat 5. Di situ huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Nah, yang digarisbawahi oleh kelompok Muhammadiyah di sini mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Nah, ini dijadikan sebagai dasar hisab. Kemudian di dalam hadis pun di situ dijelaskan la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawul hilal fa in humma alaikum faqdurulah. Yang digarisbawahi adalah kata-kata faqdurulah, maka kira-kirakanlah. Kira-kirakanlah di sini bagi Ormas Muhammadiyah di situ kira-kirakan dengan cara perhitungan, dengan perhitungan astronomis yang memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, seperti itu. Begitupun juga dengan Nahdlatul Ulama yang menggunakan landasan normatif dari Al-Quran maupun hadis. Landasan normatif yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dalam Al-Quran di situ di dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal atau bulan sabit muda. Katakanlah, bulan sabit itu adalah penentu bagi penentu waktu bagi manusia dan bagi penentu waktu ibadah haji. Meskipun di sini secara tekstual yang dikatakan adalah ibadah haji, tapi ini bisa digunakan
sebagai landasan dalam penentuan awal-awal bulan Komariah yang lainnya, seperti itu. Nah, hilal ini ya, yang dikatakan hilal ini merupakan fenomena ketampakan. Kita tidak akan tahu yang namanya hilal kalau kita tidak observasi secara langsung, kalau kita tidak ru'yatul hilal, seperti itu. Hilal menggabungkan antara hisab dan ru'yat. Bagi pemerintah itu tidak bisa menafikan salah satunya. Jadi ada upaya unifikasi kalender Hijriah yang dilakukan oleh pemerintah yang menggabungkan antara hisab dan ru'yat. Seperti itu. Baik, berarti memang kedua metode ini akan lebih baik begitu jika saling melengkapi begitu ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Riza. Kemudian ini kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, seluruh umat muslim di Indonesia masih menantikan keputusan hilal yang juga masih kita tunggu begitu. Kemudian mungkin bisa disampaikan Pak Riza terkait dengan bentuk hilal itu sendiri seperti apa sih? Mungkin terkait dengan ketinggiannya dan lain-lain, dan apakah bisa dilihat dengan mata telanjang begitu atau memang harus dengan bantuan alat teropong? Bagaimana bentuk hilal itu sendiri? Jadi tadi sudah saya katakan bahwa sebenarnya bulan itu benda mati. Bulan itu tidak memiliki cahaya sama sekali. Dia bisa bersinar itu karena terkena pantulan sinar dari matahari. Seperti itu. Kemudian dari situ ada manzilah-manzilah yang dimiliki oleh bulan, mulai dari bulan sabit muda, kemudian dari kuartil pertama, kemudian menjadi bulan purnama, menjadi kuartil kedua, sampai menjadi bulan mati lagi atau saat istimewa. Kalau kita melihat hisab astronomis secara kontemporer, ya ini hisab kontemporer, perhitungan awal bulan Komariah, awal Ramadan tahun 1444 ini, istimewa itu terjadi pada tanggal 22 Maret tahun 2023 hari Rabu Pahing, jam 00 lebih 23 menit lebih 0,79 detik. Nah, kalau kita melihat posisi hilal hari Rabu ya, hari Rabu Pahing tanggal 22 Maret 2023, ketinggian hilal pada saat matahari terbenam itu menurut saya sudah sangat tinggi sekali, ya, sudah mencapai 7 derajat. Di seluruh Indonesia ini sekitar 7 derajat lebih. Ini kalau saya menggunakan markas perhitungan yang ada di Observatorium Al-Hilal Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, ketinggian hilal mar'i saat matahari terbenam itu sudah mencapai 7 derajat 15 menit 25,13 detik. Nah, kemudian sudut elongasi ini jarak antara sudut yang dibentuk oleh matahari dan bulan itu sudah mencapai 9 derajat 57 menit 53,75 detik. Dan umur bulannya ini sudah lebih dari 10 jam. Lebih tepatnya itu 17 jam 25 menit 23,22 detik. Kalau kita melihat data hisab atau data ru'yat yang digunakan oleh ahli falak saat ru'yat itu sudah sangat tinggi. Nah, kemungkinan besar titik observasi tempat-tempat ru'yah yang tersebar di Indonesia dengan ketinggian seperti itu, kemungkinan besar ada yang berhasil melihat hilal. Karena apa? Karena itu ketinggiannya sudah cukup tinggi. Nah, untuk posisinya matahari itu, bulan itu nanti berada di sebelah utara matahari dengan miring ke utara. Karena apa? Karena azimut hilal atau azimut bulan sabit muda itu lebih besar daripada azimut matahari saat terbenam.
pada saat matahari terbenam azimut hilalnya itu sudah sampai 273 derajat 45 menit 15,34 detik, sedangkan untuk azimut matahari 270 derajat 27 menit 55,56 detik. Artinya posisi dari bulan sabit atau posisi dari hilal itu nanti ketika matahari terbenam berada di utara matahari dengan ketinggian 7 derajat 15 menit 25,13 detik untuk di kota Solo. Mungkin itu penjelasan mengenai bagaimana keadaan hilal saat sore hari. Kemudian Pak Riza, ini terkait dengan proses kemunculan hilal di dalam Al-Quran sendiri. Ini mungkin bisa dijelaskan Bapak? Mengenai proses kemunculan hilal yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit, Pak, ya, tentang manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan yang terdapat di surat Yunus tadi. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Manazila di sini berarti manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan. Nah, kemudian lalu apa saja tanda-tanda manzilah-manzilah yang sudah atau yang mudah dikenal manusia? Nah, seperti itu pertanyaannya. Manzilah-manzilah yang ditandai dengan bentuk-bentuk bulan, mulai dari bulan sabit, kemudian semakin besar menjadi bulan purnama, sampai kembali lagi menjadi bentuk sabit menyerupai lengkungan tipis. Pelumpah kurma itu juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran sebenarnya, di dalam surat Yasin ayat 39. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ataka urjunil qadim. Dan telah manzilah-manzilah sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia seperti pelepah yang tua. Kalau kita melihat fase-fase bulan itu, bulan berevolusi terhadap bumi itu panjangnya 29,5 atau 29,5 hari, 29,5 hari. Dari situ bulan itu memiliki siklus atau manzilah tadi yang saya katakan, mulai bulan baru, kemudian sabit muda, kuarter pertama, bulan besar, bulan purnama, bulan susut, kuarter kedua, sabit tua, sampai menjadi bulan baru lagi. Nah, terus pertanyaan kan gini, lalu manzilah-manzilah mana yang bisa dijadikan patokan bagi manusia untuk penetapan awal bulan Komariah? Nah, di Al-Quran sudah dijelaskan, tadi sudah saya singgung sedikit, ya. Yas'alunaka 'anil ahillah, ya. Qul hiya mawaqitul linnasi wal hajj. Ahillah di sini adalah bentuk jamak dari kata hilal atau bulan sabit muda. Jadi yang dijadikan patokan sebagai awal dari masuknya bulan baru dalam kalender Hijriah ini adalah hilal bulan sabit muda. Karena ini menurut saya yang paling mudah dikenali. Dari bulan mati kemudian muncullah cahaya tipis, itu yang disebut namanya hilal. Kalau tanda awal masuknya bulan Hijriah itu bulan purnama, itu bagi saya, menurut saya kurang bisa jelas, Pak, ya. Karena tingkat dari kecerlangan dari bulan itu sendiri ketika bulan purnama itu juga berbeda-beda. Kadang 99%, ada yang 100%, kadang belum mencapai 100%. Nah, jadi di Al-Quran ini sudah jelas disebutkan bahwa penanda masuknya awal bulan Hijriah atau awal bulan Komariah ini adalah hilal. Karena yang paling mudah dikenali, mulai dari siklus yang tadi, dari bulan mati, kemudian muncullah cahaya tipis sesaat setelah matahari bulan itu mati,
muncullah cahaya itu yang disebut dengan cahaya hilal. Baik, kemudian Bapak terkait dengan hilal ini apakah ada kondisi-kondisi khusus begitu yang bisa mempengaruhi hilal ini? Oke. Kondisi khusus yang mempengaruhi hilal di sini adalah ketinggian hilal dan sudut elongasi. Ya. Ketika kita berbicara ketinggian dulu, ketika ketinggian hilal ini masih rendah, itu sangat susah dilihat. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi dari penglihatan yang dilihat oleh teleskop atau penglihatan mata manusia sendiri. Nah, kemudian pengaruh lain yang bisa menentukan faktor keberhasilan melihat hilal di sini adalah sudut elongasi. Ketika sudut elongasi itu ya, ketika sudut elongasi antara bulan dan matahari itu rendah, ya, itu akan susah dilihat. Karena untuk terlihatnya hilal bukan hanya faktor posisi yang diperhitungkan, tetapi juga harus diperhitungkan faktor cahaya hilal dan cahaya syafaq atau cahaya merah ya, cahaya senja. Nah, dengan perkembangan astronomi dari data pengamatan ru'yat jangka panjang telah dirumuskan kriteria visibilitas hilal imkan ru'yah yang digagas oleh pemerintah dalam hal ini adalah subdit pembinaan syariah dan hisab ru'yah berupa persyaratan minimal untuk terlihatnya hilal. Berapa itu? Untuk ketinggian hilal itu harus minimal 3 derajat di atas ufuk. Sedangkan sudut elongasinya itu minimal 6,4 derajat atau 6 derajat 24 menit. Sehingga ketika ketinggian hilal dan posisi hilal itu masih di bawah 3 derajat dan sudut elongasinya masih kurang dari 6,4, maka pemerintah itu nanti akan istiqmal dalam hal penentuan awal bulan Komariah. Nah, dilalah untuk perhitungan astronomis besok sore, ya, ketinggian hilal itu sudah mencapai dari 3 derajat dan sudah lebih, sudut elongasinya itu sudah lebih dari 6,4 derajat. Baik, Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Sorong, Papua Barat telah melaksanakan Rukyatul Hilal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Untuk mengetahui seperti apa posisi hilal dari Kota Sorong, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Sorong, sudah ada Safwan di sana. Selamat sore, Safwan. Halo? Baik, selamat sore Ratu. Baik, Safwan, bisa disampaikan seperti apa situasi terkini di sana jelang 1 Ramadan? Ya, baik Ratu dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, pada sore hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, bahwasanya saat ini tengah dilaksanakan proses pemantauan hilal 1 Ramadan 1444 Hijriah di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Nah, pelaksanaan 1 Ramadan, pelaksanaan pemantauan hilal sendiri di tanah Papua terdapat kurang lebih 3 lokasi, yang mana lokasi-lokasi tersebut yaitu Jayapura, Biak, dan juga Kota Sorong. Nah, untuk Kota Sorong sendiri dilaksanakan di distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Nah, saat ini sendiri tengah dilaksanakan pemaparan dari Kepala BMKG Stasiun Sorong, Papua Barat Daya. Nah, dapat saya jelaskan bahwa untuk wilayah Kota Sorong sendiri, lokasi posisi hilal sendiri berada di 7 derajat 21 menit 32 detik. Nah, sementara itu BMKG memprediksi bahwa untuk pemantauan hilal di Kota Sorong sendiri terdapat halangan sekitar kurang lebih 2 derajat begitu. Nah, dapat
saya sampaikan juga bahwa berdasarkan keterangan yang kami dapat dari BMKG Kota Sorong, mereka menyampaikan bahwa untuk waktu terbenam matahari di Kota Sorong sekitar kurang lebih 18 waktu Indonesia Timur begitu. Nah, saat ini tengah dilaksanakan sidang isbat ataupun penyampaian dari BMKG dan juga Kementerian Agama Kota Sorong terkait dengan pelaksanaan pemantauan hilal di Kota Sorong dan juga sidang isbat yang nantinya akan dilaksanakan di Kota Sorong. Baik, baik. Kemudian untuk posisi hilal sendiri dari Kota Sorong tadi sudah sempat disampaikan begitu. Untuk pengumumannya sendiri, apakah nanti sudah bisa diperkirakan apakah 1 Ramadan akan jatuh pada besok atau seperti apa? Apakah sudah bisa diprediksi, Afwan? Iya baik, Ratu, dapat saya kabarkan bahwa sampai saat ini Kepala Kementerian Agama dan juga BMKG belum bisa memastikan karena posisi hilal di Kota Sorong sendiri ditutupi oleh awan dan juga oleh pulau yang ada berada di tepatnya di depan lokasi yang akan dipantau begitu. Baik, baik, berarti masih terkendala kondisi cuaca begitu ya, Safwan ya? Iya, right. Iya, Ratu. Baik, baik, terima kasih Safwan atas informasinya. Kami tunggu informasi selanjutnya terkait hilal dari Kota Sorong. Terima kasih Safwan, selamat bertugas kembali. Kemudian saudara, tadi Safwan juga sempat berbincang dengan pihak terkait dengan hilal dari Kota Sorong. Pada hari ini Rabu 22 Maret 2023 kami bersama tim dari Kemenmak akan mengadakan pelaksanaan ruqyah hilal untuk kebutuhan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Untuk lokasi sendiri kami mengadakan di Hotel Waigo di Kota Sorong. Nah, untuk posisi hilal sendiri? Untuk posisi hilal nanti itu terletak pada ketinggian 7 derajat 21 menit. 21 menit ya. Nah, untuk posisi hilal sendiri apakah akan ada halangan atau apa begitu untuk? Insya Allah kita doakan semoga lebih agak kalah ya hari ini. Oke. Kegiatan pada hari ini untuk menentukan Ru'yatul Hilal ini dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Agama Kota Sorong. Itu dengan Kementerian Agama Kota Sorong kerjasama dengan BMKG, kemudian Pengadilan Agama bersama-sama dalam rangka menentukan hilal, sehingga dengan adanya sudah kita pastikan kedudukan hilal seperti apa, maka bisa dapat kita pastikan 1 Ramadan. Untuk mulai di Kota Sorong sendiri jam berapa? Insya Allah nanti paling tidak sebelum maghrib itu kita sudah pantau. Paling tidak jam 5 ya? Ya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Sorong, Papua Barat melaksanakan Ruqyatul Hilal di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kepala BMKG Stasiun Sorong, Papua Barat, Dedi Erjayanto mengatakan pelaksanaan kali ini melibatkan BMKG dan tim hisab Ruqyatul Hilal Kota Sorong. Pemantauan hilal di Kota Sorong BMKG Stasiun Papua Barat akan melibatkan 1 perangkat teleskop. Teleskop tersebut sudah termasuk dengan perangkat komputer dan beberapa alat pendukung lainnya. Jadi menjelaskan jika di Kota Sorong ketinggian hilal berada di ketinggian 7 derajat 21 menit dan 32 detik. Sedangkan waktu terbenamnya matahari di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya yakni pukul 18.25 waktu Indonesia Timur.
Kemudian saudara, untuk menentukan awal Ramadan terdapat dua metode yang paling dikenal, yakni ruqyat dan hisab. Hisab adalah perhitungan secara astronomis dalam menentukan posisi bulan sebagai tanda dimulainya awal bulan pada kalender Hijriah. Sedangkan metode ruqyatul dilakukan dengan mengamati bulan secara langsung menggunakan teropong. Hisab, metode ini didasarkan pada perhitungan yang dilakukan jauh hari sebelum masuk bulan Ramadan. Dan di Indonesia terdapat rujukan kitab yang menggunakan metode kontemporer untuk menentukan awal bulan dalam kalender Hijriah. Caranya dengan menggunakan rumus untuk menghitung awal bulan dengan data astronomis. Metode inilah yang digunakan Muhammadiyah dalam menentukan awal Ramadan sehingga bisa menentukan awal puasa lebih dulu. Dasar penentuan kapan bulan baru dalam penanggalan Komariah dimulai termasuk 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijjah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Sedangkan metode ruqyat dilakukan dengan mengamati bulan secara langsung dengan menggunakan teropong. Aktivitas ini digunakan oleh pemerintah untuk menentukan Ramadan. Ruqyat berfokus pada visibilitas hilal atau bulan sabit muda saat matahari terbenam sebagai pergantian kalender Hijriah. Untuk itu, Kementerian Agama akan memantau ratusan titik di seluruh Indonesia untuk menentukan awal Ramadan. Karena matahari tinggi hilal pada saat matahari terbenam pada posisi atau tinggi di 7,35 derajat. Jadi asalkan kondisi cuaca di ufuk barat clear dalam artian bahwa tidak ada awan atau berawan tebal, kemudian juga tidak ada hujan di ufuk barat. Jadi semoga clear dan hilal bisa terlihat. Oke. Iya. Itu bos. Ya, Bang. Pak, untuk saat ini di sini hilal sudah gimana, Pak? Baik, saat ini kami tanda waktu atau data tanda waktu. Halo Tribuners, selamat sore. Sore ini saya Mesya Marsabesi, jurnalis tribunambon.com, sedang berada di Pantai Latu Halat dan saat ini akan meliput persiapan dari Kemenak dan juga BMKG untuk pantauan hilal yang dimana akan menentukan kapan umat muslim di Maluku akan mulai berpuasa, Tribuners. Oke, Mesya balik kamera untuk menunjukkan suasana lebih lengkap kepada Tribuners. Ya, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini dapat saya kabarkan bahwa tim BMKG dan juga tim Ruqyatul Hilal telah melaksanakan persiapan untuk melakukan pemantauan Ruqyatul Hilal
di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Halo, selamat sore Tribuners. Kembali bersama saya Rahmat Judaini di jurnalis Tribun Papua Barat di Manokwari. Saat ini saya sedang berada di Pantai Undi di distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Saat ini Anda sedang menyaksikan persiapan untuk pemantauan hilal di Pantai Undi, di mana dalam pemantauan ini terlibat juga sejumlah pihak dari kantor Kementerian Agama Wilayah Papua Barat, kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari, termasuk Pengadilan Agama Manokwari. Dan ini di depan saya sudah ada beberapa pegawai yang sedang bersiap-siap untuk melakukan pemantauan hilal. Dalam pemantauan ini terdapat juga sejumlah teman-teman dari media yang bersiap untuk melaporkan pemantauan setiap waktu. Kondisi saat ini di Pantai Undi sendiri berangin tetapi cerah, dan ini sudah sekitar jam 5 sore. Bagaimana diketahui di Provinsi Papua Barat, pemantauan dilakukan di Kabupaten Manokwari, dan satu pemantauan juga dilakukan di Kota Sorong. Saat ini persiapan pemantauan sudah mulai memasuki tahap awal, dan ini akan dimulai kegiatan secara resmi. Saya mohon maaf sebelumnya Tribuners jika live Facebook ini tiba-tiba berakhir karena kondisi sinyal yang memang agak tidak memungkinkan. Saudara, pantauan hilal dari Indonesia bagian tengah masih bersama saya Ratu Sejati. Saat ini seluruh masyarakat muslim di Indonesia masih menunggu keputusan dari Kemenak terkait jatuhnya 1 Ramadan. Kementerian Agama hari ini Rabu 22 Maret 2023 menggelar sidang isbat untuk melihat hilal sebagai tanda 1 Ramadan. Jika membahas hilal maka erat kaitannya dengan fase-fase bulan. Fase-fase bulan ini berperan penting dalam kalender Hijriah. Seperti diketahui, kalender Hijriah merupakan suatu sistem penanggalan yang berbasis siklus fase bulan. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN menerangkan ada 5 fase yang bisa dilihat. Dalam kalender Hijriah, prinsip dasarnya relatif sederhana, sama seperti prinsip kalender pada umumnya yang berbasis siklus fase bulan. Fase pertama dikenal sebagai bulan baru atau new moon atau ijtimat, merupakan kondisi bulan tidak terlihat di sepanjang malam.
Kemudian fase berganti pada bulan sabit setelah bulan baru atau ada juga yang menyebutnya sebagai hilal. Fase ketiga bulan separuh kuartil pertama yang menghadap ke barat setelah waktu maghrib yang kemudian berubah ke fase baru yakni bulan besar. Menjelang akhir bulan tampak bulan sabit tipis yang disebut sebagai bulan tua. Fase terakhir ini bukan hilal tetapi bulan tua atau disebut juga sebagai bulan tersembunyi karena hanya tampak sedikit dari seluruh bagian bulan. Ada beberapa istilah yang kemudian digunakan di Indonesia untuk menggambarkan posisi hilal. Namun pada umumnya hilal berada tegak dan terlihat sebagai bulan sabit dengan cahaya yang sangat redup dibandingkan matahari dan ukuran yang sangat tipis. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga hilal bisa berada sedikit ke atas atau berada sedikit ke bawah. Letak hilal menimbulkan istilah hilal agak tengkurap dan hilal terlentang di kalangan pengamat. Posisi hilal yang tampak tengkurap atau terlentang ini mengindikasikan bahwa matahari berada di atas sehingga hilal tenggelam lebih dulu daripada matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Kali ini saya akan melaporkan persiapan pemantauan hilal di kawasan wisata Pantai Galesong, Kabupaten Tagalar, Sulawesi Selatan.